Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelas 12.1 akan membahas apa, Put? Kita bakal ngebahas tentang jurnal umum pada kesempatan kali ini. Oke, pokoknya simak videonya terus, oke? Oh, Bang, jurnal umum itu apa, Bang? Jadi jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode waktu secara kronologis dan sistematis. Jurnal ini mencatat juga transaksi tidak dicatat dalam jurnal khusus seperti jurnal pendapatan, jurnal pembelian. Jurnal umum sering digunakan untuk perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dagang. Nah, tujuan utama dari pembuatan jurnal umum adalah untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menganalisis transaksi keuangan, serta memudahkan proses memindahkan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Sekian, cabut. Ngapain, nak? Tolong jelasin fungsi jurnal umum, Oke, boleh. Jadi fungsi jurnal umum itu ada 5. Yang pertama ada fungsi historis. Karena penjualan dilakukan secara kronologis, maka segala transaksi dicatat berdasarkan urutan tanggal dan diterapkan dalam keseharian. Yang kedua ada pencatatan. Itu juga memiliki fungsi sebagai pencatatan atau dokumentasi. Yang ketiga ada analisis. Meskipun terkesan seperti buku harian, nyatanya menginput data di jurnal umum juga tidak dilakukan secara asal. Setiap record atau catatan transaksi dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi. Oke, makasih ya, Siap. Langsung kemana lagi, ini sekarang? Habis ini kita langsung ke berikutnya. Sana. Boleh lanjutin nggak? Oke, boleh. Jadi yang keempat itu ada fungsi instruksi, yaitu jurnal umum tak sekedar catatan harian tetapi juga memiliki fungsi instruktif pada proses input data di buku besar. Yang kelima itu ada fungsi informatif, yaitu jurnal umum memuat sejumlah besar informasi serta detail terkait bukti pencatatan transaksi yang pernah terjadi. Oh, makasih ya, Siap. Manfaat jurnal umum. Manfaat jurnal umum bagi perusahaan antara lain: yang pertama, untuk mengetahui informasi terkait adanya pertambahan atau pengurangan sebuah perkiraan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatatkan pada sebuah perkiraan atau lebih. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah yang akan dikenai debit atau kredit yang seharusnya berimbang nilainya. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar sesuai dengan rinciannya, pekerjaan dalam kurung dilengkapi tanda dalam kurung referensi. Ketemu lagi, Oh iya. Jelasin apa itu prinsip dasar jurnal umum dong. Oke, jadi prinsip jurnal umum itu yang pertama ada mengidentifikasi macam bukti transaksi yang berlangsung dalam perusahaan, diantaranya memo, kwitansi, nota, invoice, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi akun manakah yang terpengaruhi oleh transaksi tersebut, kemudian melakukan klasifikasi apakah termasuk ke jenis hutang, harta, atau modal. Yang ketiga ada mengidentifikasi terjadinya pengurangan atau penambahan atas akun yang relevan dengan transaksi yang dimaksud. Yang keempat, mengidentifikasi terjadinya kredit atau debit terhadap akun yang relevan transaksi yang dimaksud. Dan yang terakhir, mencatatkan transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti transaksi tersendiri. Kayak gitu. Makasih ya. Siap. Di kesempatan kali ini aku bakal jelasin cara membuat jurnal umum. Pertama tuh pahami persamaan akuntansi. Tentu saja dengan kita memerlukan pemahaman terhadap persamaan akuntansi agar mampu mengidentifikasi bagaimana menginput transaksi ke dalam jurnal, meliputi menentukan akun yang digunakan sampai dengan menentukan sisi debit maupun kredit. Nah, yang pertama juga kita juga harus tahu aset sama dengan utang tambah modal. Lalu kita jabarkan sebagaimana sama dengan aset sama dengan utang tambah modal atau pendapatan dikurang beban. Bentar, ada noda nih. Nah, selanjutnya kita bakal taruh keterangan dari tabel saldo nomor akun berikut. Set. Nah, ketika aset harta atau aktiva bertambah, maka Anda bisa mencatatkannya di sisi debit. Sedangkan apabila aset berkurang, Anda bisa mencatatkannya di sisi kredit. Untuk akun utang itu adalah kewajiban atau bersifat kebalikan dari akun aset, di mana saat utang bertambah maka Anda mencatatkannya di sisi kredit. Sedangkan jika utang berkurang, Anda dicatat di sisi debit. Saldo normal dan akun utang ini ada di sisi kredit. Selanjutnya kita bakal ngasih tahu nih, kumpulkan dan identifikasi ini bukti transaksi. Setelah kita memahami persamaan dasar akuntansi yang merupakan bagian dari pengetahuan, selanjutnya Anda bisa mulai mengumpulkan bukti transaksi yang menjadi dasar dalam pencatatan transaksi di jurnal. Segitu aja dari saya.
Nah, untuk yang ketiga ini kita bakal mencatat jurnal umum. Setelah kita memilah transaksi mana saja yang bisa dicatatkan dalam jurnal umum dan mengategorikannya, Anda bisa mulai perjumlahan dengan double entry system. Sistem ini dapat mencatat setiap transaksi yang memiliki dampak terhadap posisi keuangan, yaitu debit dan kredit, dan jumlah yang sama saat kita format. Begitu penjelasan dari pembuatan jurnal umum. Ada beres belum sih? Udah, sekian dari video kami ya, dadah.